datang kembali buat teman-teman di mana saja berada. Mas Jatuh Channel melanjutkan kembali untuk video sebelumnya, yaitu video meaning, belajar meaning bagian pertama. Yang sekarang ini bagian kedua, kita lanjutkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai. Biasa dibuka browser. Nah, ini saya sudah membuka browser kembali, meaningfulhub.com. Kemudian login dengan akun yang sudah kita buat sebelumnya di bagian pertama ya. Akunnya di sini saya sudah memiliki nama email untuk login dan password. Kemudian kita login seperti biasa, diminta verifikasi untuk keamanan akun oleh website agar tidak mudah ada yang membajak ya. Nah, sekarang selanjutnya kita sudah masuk kembali ke meaningfulhub.com, websitenya langsung, dan di sini sudah di sebelah kiri logout, edit account, balance, auto exchange. Nah, kemarin kita sudah selesai sampai dengan membuat hub workers-nya. Jadi untuk pekerjaannya sudah kita buat. Sekarang kita mulai menambang. Koin yang kita ambil adalah koin Monero. Nah, seperti ini. Kita masuk ke Monero Pool. Nah, kemudian kita lihat untuk minernya, yaitu program yang digunakan untuk menjadi alat penambang. Nah, kebetulan saya menggunakan Windows. Jadi di sini miner yang saya ambil adalah XMRig miner yang under Windows ya. Ini under Windows. Saya klik dan ini akan pindah dari file dari halaman Meaningful Hub pindah ke halaman web yang ada XMRig minernya. Baik, saya klik. Masuk ke GitHub. GitHub di sini versi XMRig yang terbaru, yaitu versi 6.3.5 ya. Jadi kita mendapatkan GitHub yang terbaru. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada 13 aset. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, XMRig-nya. Kebetulan kita menggunakan XMRig ini untuk Windows. Kita cari yang under Windows. Ini XMRig 6.3.5 GCC Win. Dan ada lagi di bawah MSVC CUDA 10, berarti ini gabungan untuk GPU. Kita untuk sementara tidak menggunakan yang GPU dulu ya. Baik, kita ambil yang GCC 64 Windows Win 64. Kita klik. Di sini ada permintaan save file, oke. Nah, ini ada contreng merah di download dikarenakan dianggap virus. Kita klik kanan, allow download, izinkan download. Jadi supaya oleh antivirus yang ada di Windows kita tidak ditolak. Nah, allow download. Nah, kemudian coba kita buka. Kita buka untuk
download. Nah, di sini today sudah ada XMRIC 0.6.3.5 GCC. Setelah kita download, kita pindahkan file dari XMRIC, kita cut dulu ya, kita pindahkan ke drive A. Di sini sudah saya siapkan folder XMRIC untuk mempermudah. Nah, di drive A, folder XMRIC sudah saya siapkan, pindahkan. Kemudian saya ekstrak untuk file XMRIC yang sudah saya pindahkan. Nah, ini ketemu sudah foldernya XMRIC 635. Kita buka, di sini isinya adalah config, SH256, start, WinRing, dan XMRIC. Nah, ini kuncinya di sini. Kuncinya adalah di config. Di config di sini. Nanti akan ada yang kita setting di config. Tapi sebelum kita setting, ini file config ini harus kita aktifkan supaya mengenali perangkat yang ada di CPU kita. Kita start terlebih dahulu. Jadi sebelum kita kita klik start. Nah, ini muncul under DOS ya, DOS prompt nih, XMRIC 635. Di sini dibaca perangkat CPU yang di sini yang saya miliki adalah Intel Xeon 33, memori, pool, commands, dan lain-lainnya. Tetapi di sini belum ada arah tujuan mining mau kemana, tapi sudah membaca. Kita close kembali. Nah, setelah kita close kembali, baru kita akan setting dari config-nya, karena begitu kita aktifkan akan berubah. Nah, di sini agak berbeda tampilannya dengan yang sebelum kita start tadi. Yang kita ubah adalah yang nomor 3 dari bawah ya. 1, 2, 3. Nah, ini yang keempat. Kalau kita lihat dari paragraf-paragraf, ini yang dibedakan. Ini nomor 4 dari bawah yang ada algo, coin, URL, user, pass, rig ID. Ini yang penting. Ini yang penting. Kita harus setting di sini. Baik, kita mulai setting. Di sini algo ini null. Null ini kita ubah. Algonya untuk Monero adalah random X. Kita ubah, tanda kutip 2-nya harus dipasang. Random X, yaitu RX strip 0. Koinnya yang kita ambil, kita ubah dari 0 dengan Monero. URL ini ditentukan oleh pool. Jadi kita kembali ke website dari Mining Pool Hub. Nah, karena kita bertempat tinggal di Asia, pool yang kita ambil adalah yang Asia. Ini ya. Nah, pool ini yang kita ambil, kita copy paste. Kita copas ke URL ini, ke sini. Kita copas. Your wallet address ini karena kita berbasis Mining Pool Hub, bukan dari wallet, tetapi dari username
kita di Meaningful Hub. Username saya di sini adalah Masca2. Terus untuk hub workernya adalah pekerja 1. Jadi yang harus kita isi adalah Masca2, Masca2 titik pekerja 1. Jadi ini kita ganti your wallet address dengan Masca2 titik pekerja 1. Password sama X, sama dengan ini X sudah. Nah, setelah ini kita ubah, kemudian kita save, kita close. Nah, kembali kita masuk ke program XMRig dan kita start kembali. Kita start ulang. Nah, sekarang kita perhatikan di sini pool sudah masuk Asia Random X ya, Meaningful Hub. Berarti kita sudah masuk di area penambangannya. Koin yang kita tambang tadi sudah kita ketik Monero. Nah, sudah kita ketik Monero. Jadi di sini sudah mulai penambangan. Jadi kita sudah berhasil masuk dan ini sedang dibaca. Dan ini menggunakan CPU ya. Prosesor saya menggunakan 4 prosesor. Xeon 4 prosesor ini semuanya terpakai nih. Jadi 4 thread terpakai. 4 thread terpakai. Mungkin saya coba lihat di Task Manager sejauh mana penggunaan prosesor saya. Oh, ternyata full 100%. Ya, mungkin kasihan ya. Jadi jangan kita paksakan full karena nggak ada space buat prosesor. Kita akan ubah supaya dikurangi, supaya kita jangan sampai menggunakan full semua dari prosesor. Ini kita closing kembali. Tapi sebelum nanti kita mengganti, kita lihat. Nah, di sini udah ada new job. From Asia, new job speed sudah terbaca 554.6, hash rate 589. Nah, ini sudah masuk kita ke mining. Jadi kalau ke mining sini sudah masuk, bagaimana kita mengeceknya? Apakah sudah aktif mining kita? Kembali lagi ke website Meaningful Hub. Kita ambil ke pool di sini, pool Monero. Nah, kita buka dashboard. Nah, di sini hash rate kita belum ada, masih belum terbaca di Meaningful Hub. Nanti kalau memang sudah terbaca, di sini akan muncul hash rate kita. Jadi sementara ini hash rate kita 450.7 hash rate ini belum terbaca. Nanti kalau sudah terbaca, di hash rate kita di sini akan muncul. Untuk proses mining. Jadi XMRig yang DOS Prom ini selalu menyambung dengan website di Meaningful Hub buat kita melihat gitu. Jadi kalau kita ingin tahu mengecek ya harus kita kembali ke sini. Baik, kita close dulu. Kita mau ubah supaya jangan full prosesor kita gunakan. Kita close kembali, kita buka config, config dari XMRig yang tadi. Di sini sudah lancar
karena kita tidak menggunakan GPU, di sini tidak digunakan untuk GPU. Nah, untuk mengatur prosesor, kita cek di sini. Nah, ini yang habis, ini CPU ke bawah nih yang habis ada kurung kurawal ini nih. Nah, di sini yang kita ubah. Nah, di sini kita ubah, di sini 0, 1, 2, 3. Berarti ada 4 yang dipakai mulai angka 0, 1, 2, 3. Supaya jangan ini, jangan full, maka kita hapus yang ketiga. Jadi 0, 1, 2 saja untuk core yang kita pakai, kemudian kita save kembali. Kita close, kita start ulang. Nah, ini sudah mulai membaca kembali. Kita lihat di sini Algo RX 4 thread. Nah, tetapi yang dipakai hanya 3 thread. Jadi komputer kita masih bisa berjalan lah untuk hal-hal lain. Kalau semua kita pakai buat mining, tidak mungkin. Kita coba cek ya di task manajernya. Kita lihat ini apa masih 100%, sebentar lagi. CPU-nya. Oh iya, ini kebetulan karena saya sedang menggunakan juga untuk yang lain-lain ya, termasuk untuk merekam semuanya. Mau tidak mau cukup ini, cukup penuh jadinya. Makanya sekarang ini udah berkurang, ada yang saya off-kan. Yang tadi ini 90%, 80%, 87%. Jadi di sini prosesornya tidak full digunakan. Jadi ini berjalan, test manager. Nah, ini berjalan sudah 3 thread. Nah, di sini kita coba refresh. Apakah sudah mulai terbaca? Oh, belum masuk, tapi sudah berjalan di Mining Pool Hub. Karena di sini udah dapat job ya, hanya hash rate-nya berkurang menjadi 431. 431 ininya. Nah, selanjutnya saya tutup kembali. Apabila kita close, maka proses mining terhenti. Jadi kalau kita sedang mining, berarti akan ada tampilan DOS-PROM-nya. Nah, apabila kita tidak ingin kita close, tetapi XMRig-nya masih tetap berjalan, kita kembali lagi ubah di config. Di config, di sini background false. Background false. Nah, kita ganti. Di sini backgroundnya false. Kita ganti jadi true. Dia bisa berjalan di belakang gitu ya. Kita file save. Kita save. Nah, setelah kita ubah file config-nya, sebelum kita start kita cek dulu ke test manager. CPU, penggunaan CPU. Nah, ini 16%, 11%. Jadi sedikit penggunaan CPU karena kita belum jalankan proses mining. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengklik start dengan config yang tadi. Di sini background sudah kita ubah jadi true ya. Kita start. Nah, apakah ini tidak terlihat muncul DOS-PROM?
Tapi sebenarnya dia sudah berjalan. Kita cek di sini. Sudah muncul XMRIC Miner. Nah, di sini 79,54% ini penggunaan CPU-nya. Jadi, dia berjalan tapi tidak di depan, di belakang. Jadi, tidak ada tampilan DOS prompt-nya di depan, tapi dia berjalan. Nah, ini kalau kita ingin melakukan proses mining tanpa diketahui oleh orang lain, bahwa sebenarnya CPU sedang juga kita gunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan lain, yaitu mining. Oke, begitu caranya untuk yang di belakang. Nah, kalau misalnya ini kita off-kan lagi di test manajernya, kemudian kita ubah lagi menjadi false untuk background. Backgroundnya kita kembalikan kembali. Setelah itu kita save, kita close, start, kita mulai kembali. Nah, dia ada muncul di depan. Nah, tetapi kalau kita close, dia akan hilang di test manager, tidak ada. Nah, kalau kita ingin tidak kelihatan, kebalikannya di tadi. Nah, demikian penjelasan untuk penggunaan dari XMRIC dalam proses mining Monero. Dan untuk teman-teman, nanti kalau sudah melakukan, nanti mungkin sudah 5 menit, lewat 5 menit akan muncul proses kerja. Karena mengingat waktu yang terbatas dalam video ini, jadi tidak mungkin menunggu sampai 5 menit ya teman-teman. Baik, saya akhiri untuk belajar mining dengan XMRIC. Dan untuk selanjutnya saya akan coba nanti bagaimana mining dengan menggunakan beberapa unit PC, tetapi dengan satu tujuan yang sama, XMRIC juga, tapi hash rate-nya jadi digabung. Nanti misal kita menggunakan 4 unit PC, 4 bergabung jadi satu, jadi hash rate-nya tinggi. Untuk di video berikutnya akan saya coba jelaskan mengenai cara kerjanya. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat, dan mudah-mudahan sukses bisa belajar mining. Hanya mungkin tergantung hasilnya, tergantung dari perangkat yang teman-teman miliki. Oke, sampai jumpa lagi dengan video berikutnya.